Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi, mahasiswa PGSD Universitas Sriwijaya semester 4 kelas Indralaya. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan media carta untuk pemenuhan tugas pembelajaran PKN kelas tinggi. Inilah alat dan bahan saya untuk membuat media carta saya. Di sini ada bahan yang pertama kardus, kardus, kemudian ada kertas karton, kemudian ada gunting, kemudian ada poster yang akan dibuat, kemudian ada pensil warna, ada penggaris, ada peruncing, dan juga ada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, jurusan PGSD semester 4 kelas Indralaya. Nah, pada teman-teman, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang persatuan dan kesatuan antar manusia dengan menggunakan media carta yang telah saya buat. Nah, di sini saya mengambil materi pelajaran dari kelas 6 SD. Semester 1 tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, dan juga subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan pembelajaran kedua. Nah, adapun teman-teman di sini KD dari pembelajaran yang telah saya ambil, yang pertama KD-nya 3.4 tentang menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kemudian 4.4 menyanyikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Dan juga teman-teman ada pun tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan, teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, di sini materi yang saya ambil adalah tentang persatuan dan kesatuan antar manusia, teman-teman. Nah, di sini di media yang telah saya buat, di sini saya membagi tiga keadaan. Yang pertama, keadaan di lingkungan masyarakat, kedua lingkungan sekolah, dan juga lingkungan keluarga. Di sini di gambar ini mereka menggambarkan suatu kehidupan yang sangat hangat, sangat rukun. Nah, di sini mereka di dalam persatuan dan kesatuan, mereka menjunjung nilai-nilai dari persatuan dan kesatuan, nilai-nilai hidup rukun. Yang pertama, mereka bekerja sama, mereka saling tolong menolong untuk di lingkungan masyarakat, mereka saling tolong menolong untuk membersihkan lingkungan masyarakat. Dan juga mereka menciptakan keharmonian dan juga mereka mengerjakannya sangat gembira. Nah, jadi di gambar ini mereka menggambarkan suatu kehidupan yang harmoni dan hangat. Kemudian di lingkungan sekolah, mereka juga bekerja sama. Di sini kita lihat bahwa para siswa
membersihkan kelas secara bergotong royong. Nah, ada yang membersihkan jendela, ada yang bertugas untuk membersihkan papan tulis, meja, dan juga menyapu lantai. Nah, ini mereka menggambarkan kerjasama yang kuat. Dan juga di sini di lingkungan keluarga, di sini kita lihat ada kakak, ada ibu dan adik. Gitu. Mereka bekerja sama untuk membersihkan lingkungan halaman depan rumah dengan gembira. Ada yang adiknya ini nyiram bunga dan ibunya nyapu halaman. Nah, di sini mereka menggambarkan persatuan dan kesatuan hidup rukun antar manusia. Dan juga di sini teman-teman bisa kita ketahui bahwa ada beberapa manfaat dari hidup rukun, manfaat dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama, ini bisa yang namanya membuat kita untuk saling tolong menolong. Kemudian memperluas pergaulan, kemudian menciptakan keharmonisan dan juga menciptakan perdamaian, kemudian terciptanya komunikasi yang baik. Oke, kemudian menghindari pertikaian konflik antara manusia dan juga menciptakan ketenangan hidup dan juga kemakmuran. Nah, itulah teman-teman manfaat dari hidup rukun. Inilah setelah mendengarkan penjelasan ini teman-teman, saya harap siswa bisa menyebutkan manfaat dari hidup rukun melalui diagram dengan benar. Oke. Dan juga saya harap para siswa setelah ini berdiskusi untuk berdiskusi tentang tiga gambar ini, dan setelah berdiskusi mampu menyebutkan atau memberikan contoh tentang pengalaman hidup mereka tentang kehidupan rukun, gitu, agar semangat kesatuannya meningkat. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari materi melalui media cetak yang telah saya buat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan instrumen penilaian tematik terpadu Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Simpanggatis, kelas 6 semester 1, tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, dan pembelajaran 2. Nah, oke. Di sini adapun KI dari pembelajaran ini. Yang pertama, KI 1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kemudian KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke. Kemudian adapun KD dan indikatornya, KD yang pertama 3.4 yaitu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Yang dimana indikatornya turunan dari KD 3.4 yaitu 3.4.1 menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram. Kemudian KD kedua yaitu 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, indikatornya 4.4.1 yaitu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini, yang pertama, setelah mengamati gambar tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Kemudian, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Adapun instrumen penilaian proses. Yang pertama, instrumen penilaian sikap. Adapun deskriptornya, yang pertama kriteria sifat, ada percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Yang dimana ada sangat baik, itu SM, itu nomor 4, ditandai dengan 4, terus baik, MB, ditandai dengan 3, cukup, ditandai dengan 2, MT, kurang, adapun kurang, ditandai dengan 1, BT. Nah, adapun yang sangat baik, itu berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan dari guru, dan berani mengajukan diri menjadi contoh. Nah, itu percaya diri. Kemudian
baik memenuhi 2 kriteria, cukup memenuhi 1 kriteria, kurang belum memenuhi kriteria. Yang disiplin ini sangat baik itu masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Baik memenuhi 2 kriteria, cukup memenuhi 1 kriteria, dan kurang belum memenuhi kriteria. Tanggung jawab sangat baik itu bekerja sama dalam kelompok kegiatan, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, kemudian mengakui kesalahan yang dilakukan. Baik memenuhi 2 kriteria, cukup memenuhi 1 kriteria, kurang belum memenuhi kriteria. Nah, keterangan SM ini sangat memuaskan, MB ini mulai berkembang, MT ini mulai terlihat, BT ini belum terlihat. Oke. Format penilaian sikap. Adapun di sini nomor, nama siswa, kriteria ada percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan ada 4, 3, 2, 1. Kemudian ada nilai dan predikat. Nah, predikat ini bisa dilambangkan seperti ini. A itu 86 ke 100, B itu 70 ke 85, dan C itu 60 ke 69, dan D itu kurang dari 60. Oke. Selanjutnya instrumen pengetahuan. Di sini kita disediakan soal. Ada 4 soal yang dimana di setiap soal skornya 25. Pertama soal pertama, sebutkan manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan hidup rukun. Kemudian sebutkan contoh makna persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Kemudian berikan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman persekorannya, benar 4 itu nilainya 100, benar 3 nilainya 75, benar 2 nilainya 50, benar 1 nilainya 25. Skor penilaian itu antara 1 sampai 100. Nah, rekap penilaiannya seperti ini. Ada nomor, nama siswa, nilai yang diperoleh, dan predikat. Yang dimana predikatnya 86 sampai 100 itu A, 70 sampai 5 itu B, 60 sampai 69 itu C, dan kurang dari 60 itu D. Nah, kemudian instrumen penilaian keterampilan. Di sini A, penilaian unjuk kerja penjumlahan, yang dimana yang pertama bentuk penilaian itu penugasan, instrumen penilaian daftar periksa atau rubrik. Kemudian KD-PPKN-nya ada 3.4 dan 4.4, dan tujuan kegiatan penilaian ini mengukur pemahaman siswa tentang keragaman kegiatan teman dalam satu kelas. Oke. Nah, keterangan penilaian unjuk kerja. Nah, adapun kriterianya ada yang pertama kemampuan menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram. Yang dimana ada sangat baik, cukup, dan perlu pendampingan. Yang dimana keterangan sangat baik itu siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan tepat. Baik itu siswa menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram tetapi kurang tepat. Dan juga kalau cukup siswa menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram. Kalau perlu pendampingan, siswa menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan tidak tepat. Nah, yang kedua itu kemampuan menuliskan kesimpulan tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud semangat persatuan. Sangat baik itu siswa menuliskan kesimpulan dengan mengaitkan antara pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan jelas. Apabila baik, siswa menuliskan kesimpulan dengan mengaitkan antara pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari tetapi kurang tepat dan kurang jelas. Nah, cukup itu siswa menuliskan kesimpulan dengan mengaitkan antara pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau perlu pendampingan, siswa menuliskan kesimpulan tanpa mengaitkan antara pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak tepat dan juga tidak jelas. Oke. Nah, adapun pedoman persekoran. Itu ada nomor, nama siswa, kriteria, sangat baik, cukup, dan perlu pendampingan. Yang dimana sangat baik itu ditandai dengan 4, baik itu 3, cukup itu 2, perlu pendampingan itu 1. Adapun penilaian akhir untuk penilaian keterampilan ini yaitu nilai maksimalnya 4. Nah, dimana rumusnya total nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal, dan juga dikali 4. Oke. Nah, keterangannya apabila skornya 3,33 kurang dari apabila skornya lebih dari 3,3 dan kurang dari 4 maka predikatnya itu sangat baik. Apabila di tengah-tengah antara 2,33 dan 3,33, nah itu skornya B, baik. Oke, kalau skornya di tengah-tengah antara 1,33 dan 2,33 maka skornya cukup, C. Apabila kurang dari 1,33 maka D, itu K, perlu pendampingan. Oke. Terima kasih teman-teman, sekian.